Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya, yaitu cerita yang berjudul Pagebluk di Desa Kedung Jati, yaitu di bagian kedua. Hari hampir pagi saat Pak Bayan meninggalkan desa Tarumas. Dengan wajah kuyu, ia menuntun sepedanya. Pikiran yang kalut ditambah rasa kantuk yang menyerang karena semalaman tak tidur sama sekali, membuatnya tak bisa berpikir jernih. Dugaannya ternyata benar. 3 orang warga Tarumas yang meninggal mengalami gejala yang sama dengan orang-orang yang meninggal di desa Tulaan. Bukan tidak mungkin jika selanjutnya warga desanya juga akan mengalami hal yang sama. Berjalan sambil melamun membuat konsentrasi Pak Bayan sedikit terpecah. Saat masuki perbatasan desa, nyaris ia menginjak sesuatu yang merayap menyeberang jalan. Beruntung ia sigap menahan langkahnya. Jika tidak, maka selangkah lagi ia berjalan, ia akan menginjak seekor ular sebesar lengan yang melata menyeberang jalan. Pak Bayan tercekat saat ular itu juga berhenti merayap dan meregakkan kepalanya. Mata tua Pak Bayan masih bisa melihat dengan jelas. Mata ular yang berwarna merah menyala itu menatap tepat ke arahnya, seolah-olah sedang mengancamnya. Pak Bayan hanya berdiri matung, tak berani bergerak sama sekali. Hanya mata tuanya yang memperhatikan sosok ular yang ada di depannya itu. Jelas, itu bukan ular biasa. Ada semacam mahkota kecil berwarna keemasan yang bertengger di atas kepalanya. Astagfirullah, pertanda buruk apa lagi nih? Desis Pak Bayan saat ular itu kembali menurunkan kepalanya dan merayap untuk akhirnya menghilang di semak-semak pagar rumah warga. Pak Bayan, syukurlah kita bertemu di sini. Saya baru saja hendak menyusul Pak Bayan ke desa Tulaan. Sebuah suara mengejutkan Pak Bayan. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba saja Pak Jagabaya telah berdiri di depannya. Ada apa Jagabaya? Tanya Pak Bayan setelah menguasai rasa terkejutnya. Anu Pak, ada berita duka. Anak sulung Kang Sarno meninggal, jawab Pak Jagabaya. Innalillahi, cobaan apa lagi nih? Pak Bayan mengelus dadanya. Apa yang ia khawatirkan akhirnya terjadi juga. Ya sudah, kita langsung ke sana saja. Nih, kamu bawa sepedanya, aku tambojang saja. Sudah lelah aku berjalan semalaman. Suara tangisan mengiringi suara lantunan ayat-ayat suci terdengar bersautan dari arah rumah Pak Sarno. Suasana duka benar-benar sangat terasa. Anak yang kemarin masih nampak sehat dan bugar, tiba-tiba meninggal hanya karena sakit mencret dan muntah-muntah. Orang-orang nampak sibuk mempersiapkan upacara pemakaman. Jenazah sudah dimandikan dan dikafani. Beberapa orang juga sudah diutus untuk menggali lahan di pemakaman desa. Beberapa perempuan sibuk menenangkan Bos Sarno yang masih histeris menangisi kepergian sang anak. Di sudut ruangan, Pak Bayan nampak serius berdiskusi dengan beberapa orang yang semalam bertugas ronda. Rasa lelah dan kantuk sepertinya sudah tak dirasakannya lagi. Keselamatan warganya lebih penting untuk saat ini.
Ini mungkin baru permulaan, tapi mudah-mudahan hal seperti ini tak terjadi lagi. Kejadian ini juga terjadi di Desa Tulaan dan Tarumas. Bahkan di Desa Tulaan sudah 6 orang malah, termasuk Bayan dan Cariknya, yang meninggal dan kejal seperti ini, mencret dan muntah-muntah sebelum meninggal. Di Desa Tarumas, 3 orang meninggal dalam semalam, juga dengan penyebab yang sama. Kini, desa kita juga sepertinya akan mengalami hal yang sama. Untuk itu, kita harus melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Jangan sampai warga kita juga menjadi korban. Selepas ini, saya akan langsung ke kecamatan melaporkan kejadian ini pada Pak Camat. Siapa tahu beliau bisa membantu, paling tidak mendatangkan dokter atau mantri untuk mengetahui apa sebenarnya penyakit yang menimpa orang-orang ini. Kamu Jagabaya, tolong urus proses pemakaman sampai dengan selesai, tegas Pak Bayan. Anu Pak Bayan, apa tidak sebaiknya kita juga menemui Mbak Kendil? Saya yakin ini bukan penyakit biasa yang mungkin tidak akan bisa disembuhkan oleh mantri atau dokter. Mengingat kejadian semalam, ancaman penarik lubang misterius itu mungkin ada hubungannya dengan kejadian ini. Pak Adul memberi usul. Begitu juga bagus, kata Pak Bayan. Semakin banyak usaha yang kita lakukan, akan semakin baik. Dul, kamu ajak teman. Setelah acara pemakaman nanti, temui Mbak Kendil. Baik Pak, jawab Pak Adul. Anu Pak, boleh saya bertanya? Pak Marto, orang yang semalam mendapat apes, memegang kepala manusia di gerobak misterius itu, dengan sedikit ragu, itu bertanya. Iya, mau nanya apa? Anu Pak, tadi Pak Bayan bilang kalau Bayan Tulaan juga meninggal. Apa Pak Bayan sempat melihat jenazahnya? Tanya Pak Marto lagi. Iya, saya sempat melihat dan mendoakannya. Kenapa memangnya? Tanya Pak Bayan heran. Anu Pak, apakah jenazah Pak Bayan Tulaan itu masih ada kepalanya? Plak, tamparan keras Pak Jagabaya mendarat tepat di bagian belakang kepala Pak Marto. Bodoh, apa maksudmu bertanya seperti itu? Sentak Pak Jagabaya. Anu Pak, sebenarnya kepala yang saya ambil dari gerobak orang misterius semalam itu adalah kepala Pak Bayan Tulaan. Saya kenal betul wajahnya, jawab Pak Marto sambil mengelus-ngelus kepalanya yang barusan kena tampar. Mungkin kamu salah lihat. Saya dengan jelas melihat kalau jenazah Pak Bayan Tulaan masih utuh, lengkap dengan kepalanya. Jadi kalian tidak usah mikir yang macam-macam, kata Pak Bayan mencoba menenangkan warganya itu. Meski dalam hatinya sendiri saat itu jauh dari kata tenang. Ia tahu betul siapa Pak Marto, orang paling jujur di desa Kedung Jati. Apa yang Pak Marto katakan pasti benar adanya. Meski ia semalam juga melihat kalau kepala Pak Bayan Tulaan masih menempel di tempatnya. Ya sudah kalau begitu, Jagabaya, kamu urus semuanya yang di sini. Aku tak ke kecamatan dulu, mumpung. Ucapan Pak Bayan terhenti saat tiba-tiba terdengar suara jeritan perempuan dari rumah sebelah. Tolong, tolong, anakku mati. Ada yang berbeda dengan pemakaman desa Kedung Jati di siang itu. Pemakaman di ujung desa yang biasa sepi itu kini nampak dipenuhi oleh manusia. Meski begitu, suasana tetap terasa sunyi.
Tak ada seorang pun yang berani mengeluarkan suara. Semua diam. Hanya alunan doa yang dipanjatkan oleh Pabayan yang terdengar mengalun syahdu, menambah suasana menjadi semakin pilu. Dua orang anak desa Kedung Jati dimakamkan bersamaan di hari itu, dalam liang lahat yang bersebelahan. Tangisan duka dari keluarganya si mati sekali masih terdengar, seolah tak merelakan kepergian anak-anak mereka yang begitu mendadak. Pun dengan warga desa yang lain, suasana duka juga tergambar jelas di wajah-wajah mereka. Wajah berduka bercampur rasa cemas, mengingat desas-desus yang telah beredar tentang kejadian misterius yang juga terjadi di desa-desa yang lain. Kejadian yang bukan tak mungkin akan menimpa mereka juga. Jenazah telah selesai dikuburkan, bunga pun telah ditabur di atas gundukan tanah merah yang masih basah itu. Doa-doa juga telah selesai dipanjatkan. Warga bubar pulang ke rumah mereka masing-masing, meninggalkan dua orang anak manusia yang kini telah terbaring sendirian di dalam liang lahat. Suasana pemakaman kembali menjadi sunyi dan senyap. Hanya tinggal beberapa orang yang masih tinggal. Pabayan dan beberapa orang sengaja menunggu perintah dari laki-laki pemimpin desa Kedung Jati itu. Saya akan langsung ke kecamatan. Kalian masih ingat dengan tugas yang saya berikan tadi, bukan? Kata Pabayan singkat. Orang-orang itu mengangguk mengiyakan. Baguslah, segera laksanakan. Semakin cepat semakin baik, kata Pabayan lagi. Mereka pun bubar. Pabayan mengayuh sepeda ontelnya menuju ke arah kecamatan. Pak Jagabaya kembali ke desa untuk membantu keluarga yang berduka, untuk membantu mempersiapkan pengajian nanti malam. Sedangkan Pak Dul mengajak Bapakku dan Pak Marto menuju ke Tegal Salahan, di mana rumah Mbak Kendil berada. Sial, kenapa juga aku yang ketiban sial? Menggerutu Pak Dul sambil berjalan. Sudah, ndak usah menggerutu. Ini semua kan demi kepentingan desa, sahut bapakku. Betul itu, Pak Marto menyahut. Lagi pula kan kamu yang mengusulkan pada Pabayan untuk minta bantuan pada Mbak Kandil. Iya sih, tapi kan gak harus aku juga yang disuruh ke sana. Masih banyak warga yang lain yang bisa disuruh. Kamu takut ya? Pak Marto terkekeh. Siapa juga yang gak takut kalau bertemu kakek aneh itu? Jangankan datang ke rumahnya, bertemu di jalan saja orang langsung menyingkir. Aku juga heran loh, kenapa orang begitu takut sama Mbak Kendil itu. Padahal tauku, dia itu tidak pernah jahat sama warga desa, kata bapakku. Kamu gak tahu sih Min, aku yang menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri. Saat kegeran bulan kemarin, Mbak Kendil itu kan termasuk orang yang dicurigai. Dan kamu tahu apa yang terjadi saat dia mau dieksekusi? Gak ada yang sanggup membunuhnya. Ditembak aparat cuma ngakak-ngakak. Dipacak warga juga cuma mantuk-mantuk. Bahkan peluru yang ditembakkan ke tubuhnya cuma mental dan jatuh ke tanah. Peluru itu lalu dipungutnya, lalu dikunyah dan ditelan. Kan gila itu namanya. Ia juga menantang orang-orang yang ingin mengeksekusinya. Dia bilang, kalian harus menjadi Tuhan dulu untuk bisa membunuhku. Begitu dia bilang, kan gila itu namanya. Padahal saat itu, dia sudah dikepung aparat bersenjata loh, kata Pak Dul panjang lebar. Wah, serem juga ya. Berarti ilmu Mbak Kendil itu sangat tinggi ya, kata bapakku takjub. Dengar-dengar sih begitu.
Dia sudah banyak berguru kemana-mana, juga sering bertapa di tempat-tempat yang wingit. Jadi tak heran kalau ilmunya tinggi. Saat zaman Belanda dulu, orang-orang Belanda sampai dibuat kalang kabut kalau sudah berhadapan dengan Mbah Kendil. Pak Marto ikut menimpali. Kenapa kamu gak berguru saja sama Mbak Kendil, Dul? Kamu kan suka nyari-nyari ilmu begitu, tanya bapak. Alah, rasudi aku. Dibayar pun, aku gak bakalan mau. Ilmunya ilmu hitamin, ilmu setan. Punya ilmu begitu, sama saja kita berkawan dengan setan. Nanti kalau mati juga kita akan menjadi setan. Kembali Pak Marto tergelak. Ternyata kamu masih takut ya sama setan. Alah, kayak kamu gak takut saja. Semalam siapa coba yang hampir ngompol gara-gara megang potongan kepala manusia? Sungut Padul. Disambut dengan tawa mereka bertiga. Asik berjalan sambil ngobrol, membuat mereka tak sadar kalau sudah tiba di dekat rumah Mbak Kendil. Rumah yang terpisah jauh dari rumah warga desa yang lain. Terletak di area Tegal Salahan yang terkenal angker. Menambah aura mistis semakin terasa di rumah itu. Buruan Dul, kamu temuin Mbak Kendil, biar kami menunggu di sini saja, kata bapakku setengah berbisik. Loh, kok aku sih? Kita bertiga dong, masa aku sendirian? Protes Padul. Kan kamu yang disuruh sama pembayan, kita kan cuma menemani, kata Pak Marto. Ya ndak bisa gitu dong, ndak adil itu namanya. Kita kan kesini bertiga, harusnya masuk rumah Mbak Kendil juga harus bertiga, kata Padul. Ndak, aku takut, kata Pak Marto. Aku juga takut, kata bapakku. Ya, jadi percuma dong aku ngajak kalian, gerutu Padul. Kamu juga takut, Dul? Tanya bapakku. Sengaja manas-manasi. Bukannya takut, tapi... Alah, bilang saja kamu juga takut. Wedus, umpat Pandul. Siapa juga yang takut? Aku udah takut. Cuma gak adil saja kalau aku masuk sendirian dan kalian cuma nunggu di sini. Ya sudah, biar adil kita umpimpa saja yuk. Yang kalah nanti yang masuk ke rumah Mbak Kendil, usul Pak Marto. Usul yang sangat konyol sebenarnya, tapi bapakku dan Padul toh itu menyetujuinya juga. Mereka umpimpa dan laki-laki yang ketiban sial adalah Padul. Ia kalah umpimpa. Dan dengan sangat terpaksa ia mulai melangkah memasuki halaman rumah Mbak Kendil yang terlihat tak terurus, dipenuhi rumputan liar. Baru beberapa langkah Padul berjalan, tiba-tiba, "Mau apa kalian datang kemari?" Sebuah suara serak menggelegar mengejutkan Padul, hingga langkahnya kembali surut ke belakang. Dari arah kebun samping rumah, muncul sosok kakek tua berpakaian komprang compang-camping dan bertelanjang kaki. Dialah Mbak Kendil. "Anu Mbah, mau nyolong, tolong, maksudnya..." "Ngomong yang jelas, jangan gagap seperti maling konangan," bentak Mbak Kendil sambil menggebrak dinding rumahnya yang terbuat dari papan. Nganu Mbah, kami diutus Babayan untuk menemui si Mbah. Desa kita lagi kena pagebluk Mbah. Jadi sudilah kiranya si Mbah bantu kami untuk... Mbah Kendil terkekeh memotong ucapan Padul. "Apa ndak salah kalian minta tolong sama orang yang manut ilmu hitam, yang berteman dengan setan, dan kalau mati itu akan menjadi setan?" Sial, sepertinya
Dia mendengar percakapan kita tadi, bisik bapakku pada Padul. Jangan berbisik-bisik di depanku, bentak Mbak Kendil lagi. Dah sopan, bilang sampaian kalian, aku udah mau bantu, wegah aku, Rasuti. Kalian dulu membenciku, menuduhku orang yang tidak kenal Tuhan. Bahkan, kalian berniat untuk membunuhku. Lah kok sekarang enak banget minta bantuan padaku saat kalian sedang kesusahan. Aku udah mau, Rasuti aku. Biarkan saja kalian semua mati dimakan demit. Laki-laki itu mengoceh panjang pendek sambil masuk ke dalam rumah dan membanting pintu. Padul, bapakku, dan Pak Marto saling pandang sejenak. Bagaimana ini? Kita tidak mungkin pulang dengan tangan kosong. Bisa habis didamprat Pak Jagabaya nanti kalau kita sampai gagal, kata Pak Marto setengah berbisik. Padul pelan-pelan melangkah mendekat pintu rumah Mbak Kendil, lalu mengetuknya pelan-pelan. Mbah, boleh saya masuk? Inya kalian dari pekarangan rumahku, bentak Mbak Kendil terdengar dari dalam rumah. Tapi Mbah, brak, pergi atau kalian akan kucincang dan kujadikan makanan buat anjing-anjing peliharaanku, bentak Mbak Kendil lagi sambil mengebrak dinding papan rumahnya. Padul pun akhirnya berbalik dan menghampiri bapakku dan Pak Marto. Ia menggeleng lemah, seolah ingin mengatakan bahwa tak ada gunanya lagi membujuk laki-laki tua itu. Akhirnya, mereka bertiga pun kembali pulang dengan tangan hampa. Sampai di desa, mereka kembali dibuat terkejut saat menyaksikan kegaduhan di salah satu rumah warga. Sepertinya ada salah seorang warga lagi yang meninggal, dan itu berarti mereka harus menyiapkan upacara pemakaman lagi. Padul CS hanya bisa menghela nafas panjang. Rupanya, mereka belum juga diberi kesempatan untuk beristirahat bareng sejenak. Malam harinya, suasana desa terlihat lebih mencekam dari biasanya. Selesai pembacaan doa di rumah orang-orang yang siang tadi meninggal, orang-orang lebih memilih untuk segera pulang untuk menjaga keluarga mereka masing-masing. Mereka takut musibah atau pagebluk itu juga akan menimpa keluarga mereka. Demikian juga dan Padul setelah semalam bergadang roda malam dan siangnya hilir mudik ke sana kemari membantu proses pemakaman. Kini waktunya dia beristirahat. Dengan langkah gontai ia berjalan menuju ke arah rumahnya bersama bapakku. Rumah kami memang bersebelahan. Ngantuk berat aku, Min. Sejak semalam sedetik pun aku belum sempat istirahat sama sekali, kata Padul sambil menguap lebar. Lah sama toh, sejak malam sampai seharian tadi kan kita selalu bersama-sama. Badanku sampai pegal-pegal semua, kayak habis dikebukin orang-orang sekampung, saut bapak sambil meliuk-liukkan badannya. Iya, tapi beruntung kita tadi ndak sampai didamprat sama Pak Jagabaya gara-gara kita gagal menemui Mbak Kendil, kata Padul lagi. Belum sempat mungkin. Seharian tadi kan kita sibuk ngurus pemakaman. Mungkin besok baru dia akan mendapat kita, saut bapak. Mudah-mudahan besok kita ndak sampai ketemu sama Pak Jagabaya. Kamu takut juga ya berhadapan bersama dia? Siapa yang ndak takut? Orang dia galak begitu, kalau marah sudah kayak macan kelaparan. Ya begitulah Pak Jagabaya. Mungkin karena sifatnya itu, makanya dia dipilih untuk menjadi Jagabaya. Ngomong-ngomong, besok ada pertemuan di rumah Pak Bayan ya? Iya,
Tadi kan Pak Bayan sudah bilang, besok akan ada petugas kesehatan dari kecamatan yang akan memberi penyuluhan, sekalian meriksa para warga yang sakit. Jadi semua warga besok diminta untuk datang ke rumah Pak Bayan. Wah, bakalan sibuk lagi dong kita besok. Ya mau gimana lagi, padahal kita kan bukan perangkat desa ya. Tapi kalau ada apa-apa, selalu saja kita yang disuruh-suruh. Iya, aku juga heran Dul, kan masih banyak warga yang lain, tapi selalu saja kita yang kena tunjuk kalau ada apa-apa. Ikhlas saja Min, toh semua itu kan demi kepentingan desa. Siapa tahu suatu saat nanti, karena jasa-jasa kita bisa diangkat jadi pamong desa. Itu sih bukan ikhlas Dul namanya. Ikhlas kok pakai mengharap diangkat jadi pamong desa begitu. Ya nggak ada salahnya toh kita berharap. Toh, tunggu sebentar Min. Pak Dul menghentikan langkahnya, lalu sedikit mengendap di dekat semak-semak pagar. Ada apa Dul? Bisik bapak sambil ikut menunduk di samping semak-semak. Coba kau lihat itu, di samping rumah Kanardi. Bisik Pak Dul sambil menunjuk ke arah rumah yang ada di depan mereka. Nampak sekelebat bayangan hitam menyelinap di sisi rumah itu, lalu menghilang di kegelapan. Wah, jangan-jangan maling Dul, ayo kita kejar, seru bapak. Dengan sigap mereka berdua pun segera mengendap-endap menuju ke arah sosok tadi menghilang. Sebentar Min, coba lihat itu. Pak Dul menalang ke bapak. Bapak pun mengikuti arah yang ditunjuk oleh Pak Dul. Apa yang orang itu lakukan Dul? Bisik bapak. Entahlah, sepertinya ia menaburkan sesuatu mengelilingi rumah Kanardi. Wah, ndak bener ini Dul. Jangan-jangan orang itu berniat jahat pada keluarga Kanardi. Kita sergap saja Dul. Kamu berani Min? Kenapa enggak? Dia sendiri dan kita berdua. Ayo sebelum... kemana orang itu tadi? Kok hilang Dul? Wah, jangan-jangan... Dasar kalian tukang intip. Sebuah suara mengejutkan mereka berdua. Serempak bapak dan Pak Dul menoleh. Dan... Wah, lomba sampean. Pak Dul tercekat saat melihat Mbak Gendil telah berdiri di belakang mereka. Kalian memata-mataiku, dengus laki-laki tua itu sedikit kasar. Apa yang Simba lakukan malam-malam begini? Pak Dul berdiri dan membalikkan badan hingga posisi mereka kini saling berhadapan. Sedang Papa beringsut ke belakang tubuh Pak Dul. Bukan urusanmu, sungut Mbak Gendil. Sekarang jadi urusanku Mbak. Desa sedang genting dan Simba tiba-tiba muncul diam-diam di malam begini. Melakukan hal lainnya seperti itu secara diam-diam pula. Itu sangat mencurigakan Mbak. Lebih baik Simba aku saja apa yang baru saja Simba lakukan. Dasar bocah gemblung, kau pikir dengan siapa kau bicara? Hah? Sudah, kalian tidak usah banyak omong. Daripada nanti kalian aku jadikan perkedel. Lebih baik sekarang kalian bantu aku, kata Mbak Gendil dengan nada tegas. Tidak, sebelum kami tahu apa yang sebenarnya Simba lakukan. Pak Dul tak kalah tegas membantah. Ya sudah kalau ndak mau bantu, tapi jangan salahkan aku kalau besok desa Kedung Jati menjadi desa mati karena warganya musnah di tempat pagebluk. Jadi Simba, nih, taburkan ini mengelilingi setiap rumah yang ada di desa ini. Jangan sampai ada yang terlewat dan harus selesai sebelum tengah malam. Mbak Gendil
memberikan 2 kantong plastik besar kepada Papa dan Padul, tanpa memberi kesempatan keduanya untuk membantah. "Apa ini, Mbah?" Padul mengendus isi bungkusan itu. Tercium bau tak sedap menusuk hidung. Tapi karena malam yang gelap, ia tak bisa melihat dengan jelas isi bungkusan itu. "Garam yang sudah dicampur air kencing anjing peliharaanku," sahut Mbak Kendil. "Pantesan bau banget. Sudah, cepat kerjakan. Nggak usah banyak nanya. Waktu kita ndak banyak." Meski masih sedikit bingung, toh akhirnya Bapak dan Padul pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Mbak Kendil. Garam berbau pesing itu mereka taburkan melilit setiap rumah warga tanpa terkecuali. "Kenapa kita tidak minta bantuan warga saja, Mbah? Biar cepat selesai, kan waktu kita tidak banyak. Bisa ndak selesai nih kalau waktunya cuma sampai tengah malam." "Nggak usah banyak nanya, kerjakan saja. Nanti juga kalian tahu sendiri apa sebabnya," jawab Mbak Kendil yang mengikuti Papa dan Padul dari belakang. Gayanya mirip seorang mandor yang mengawasi anak buahnya bekerja. Bapak dan Padul pun akhirnya diam, tak berani bertanya-tanya lagi. Mereka sibuk melakukan apa yang menjadi tugasnya. Hampir separuh desa yang telah mereka taburi garam, saat tiba-tiba suasana desa yang awalnya sunyi senyap berubah menjadi riuh. Jeritan warga terdengar dari setiap penjuru desa. Dibarengi dengan terbukanya pintu dari setiap rumah dan keluarnya para penghuninya. Mereka semua terlihat panik, berlarian ke sana kemari. Suara kentongan ditapu bertalu-talu juga terdengar dari setiap rumah warga. "Hei, apa yang terjadi?" tanya Padul pada salah seorang warga yang melintas dekatnya. Namun orang itu seperti tidak mengacukannya. "Hei," seru Padul kesal. "Percuma, dia tidak akan mendengarmu," kata Mbak Kendil. "Kok bisa, Mbak?" tanya bapakku heran. "Ya, karena mereka memang tak bisa melihat dan mendengar kita," jawab Mbak Kendil. "Kenapa bisa begitu, Mbak? Aku sengaja membuat kalian tak terlihat." "Jadi si Mbak sengaja membuat kita tak terlihat karena ingin melakukan hal ini secara diam-diam ya? Kalau sudah tahu kenapa masih nanya? Lalu kenapa kami tadi bisa melihat Simba?" "Ah, saya tahu sekarang. Simba sengaja membuat kami bisa melihat Simba karena memang ingin melibatkan kami kan? Ternyata kamu tak sebodoh yang kukira ya. Memang seperti itu adanya. Lalu kenapa harus kami, Mbak? Dan kenapa Simba harus melakukan ini secara diam-diam?" "Ya, karena aku memang menginginkannya," kembali Mbak Kendil terkekeh. "Sudah, cepat selesaikan tugas kalian. Kalau ingin tahu apa yang terjadi, dengarkan saja apa yang mereka bicarakan." Mereka pun melanjutkan pekerjaannya sambil mendengarkan orang-orang yang masih hilir mudik itu. Ternyata penyakit aneh itu mulai menyerang para warga. Suasana desa benar-benar kacau balau. Hampir setiap rumah terdengar suara orang yang muntah-muntah. Bau kotoran manusia juga tercium dari setiap penjuru desa. "Gawat, kenapa bisa begini, Mbak? Kenapa warga masih bisa terserang penyakit aneh ini? Lalu, apa gunanya garam yang kita sebarkan ini?" "Garam itu bukan untuk mencegah penyakit, tapi untuk mencegah warga agar jangan sampai mati karena penyakit itu," jawab Mbak Kendil. "Ya, jadi percuma dong, Mbak. Nggak mau mati,
tapi masih terkena penyakit seperti itu, kan lebih menderita, Mbah. Itu kita urus nanti. Sekarang ada hal yang lebih penting yang harus kita kerjakan. Berapa rumah lagi yang belum ditaburi garam? Tanya Mbak Kendil. Tinggal 5 rumah lagi, Mbah. Cepat selesaikan. Bapak dan Pak Dul pun segera menyelesaikan tugasnya. Dengan tergesa 5 rumah yang tersisa, mereka taburi garam di sekelilingnya. Sudah selesai, Mbah, lapor Pak Dul. Bukan selesai, tapi baru dimulai, gumam Mbak Kendil sambil mendongak ke arah langit, menatap bulan purnama yang bulat penuh di atas langit. Kalian dengar itu? Bapak dan Pak Dul memasang telinga baik-baik. Di antara suara hiruk-pikuknya warga yang panik, sayup-sayup terdengar suara gamelan dari arah selatan. Suara gamelan itu, Mbah? Tanya bapakku. Iya, benar. Tepat dugaanku. Mereka mulainya tepat pada saat malam purnama. Sekarang, ayo kita aku. Kemana, Mbah? Jagong. Jagong kemana, Mbah? Ke kerajaan Ratu Dempit Tegal Selahan. Sampai di sini dulu untuk ceritanya. Dan nantikan kelanjutan kisah ini di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.